Recordingnya jalan? Oke. Baik, selamat malam rekan-rekan semua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan mulai persiapan kita pada malam hari ini untuk materi bulan Juli. Tadi banyak yang nanya apakah draft remaja sudah ada? Sudah, jawabannya Bapak Ibu. Sudah nyampe di kantor TU dan sudah bisa diambil, puji Tuhan. Tidak terjadi keterlambatan seperti yang sudah-sudah. Jadi ini versi printnya sudah bisa dipakai langsung gitu ya. Nah, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu baik di kelas manual maupun di remaja untuk bulan Juli yang akan datang. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengingatkan kembali rekan-rekan untuk di remaja dan juga di manual sebagaimana yang telah diinfokan berkali-kali bahwa mulai Juli ini semua sudah TB2. Jadi bacaan kita pun di sini pakai yang versi TB2 semua ya untuk pembacaannya. Nah, untuk materinya kita akan membahas karena Juli itu 4 minggu ya berarti 4 materinya dengan tema besarnya adalah iman dasar kehidupanmu. Jadi selama sebulan ini kita bicara tentang iman yang benar kepada Tuhan, gitu ya. Bagaimana harus hidup beriman, bagaimana kita memiliki keyakinan di dalam Kristus dan segala rupanya, gitu ya. Tema-temanya meliputi yang pertama iman Kristen antara warisan dan keputusan, yang kedua saved by grace, ini karena gampang dimengerti dan juga ya biar kita agak naik level dikit nggak apa-apa lah pakai bahasa Inggris mudah ini bisa diartikan dan juga minggu ketiga menurutmu siapakah aku ini, dan minggu keempat God over everything. Nah, untuk pembacaan Alkitab di bahan kita maka untuk yang minggu-minggu ganjil minggu pertama dan minggu ketiga nanti yang baca adalah yang akan bertugas di kelas Immanuel, dan yang minggu genap minggu kedua dan minggu keempat itu yang tugas di remaja yang akan membacakan. Nah, yang bahan minggu pertama Filipi 3 ayat 1 sampai dengan 11. Yang minggu pertama di kelas Immanuel siapa kira-kira rekan-rekan? Cirin ya? Oh, iya, saya Pak. Oke, silakan Cik. Langsung aja Cik. Oke. Filipi 3 ayat 1 sampai ayat 11 ya. Kebenaran yang sejati. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita melihat bacaan ini, Filipi 3, ini merupakan surat Paulus, gitu ya. Bahwa ini menjadi bagian di mana Paulus menjelaskan mengenai iman yang benar kepada Kristus. Iman yang benar tuh yang seperti apa? Iman yang
diisi oleh sukacita di dalam mengikutnya. Kenapa sih Paulus menuliskan ini? Karena ya umat di Filipi mengalami apa ya, boleh dibilang seperti krisis lah. Jadi mereka kayak di satu sisi mereka juga questioning, mempertanyakan apakah mengikut Kristus itu seperti ini susahnya, apakah ini harus begini. Nah, mereka bertanya itu kepada Paulus dan Paulus merespon. Dan ini adalah respon yang kedua, karena Paulus dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Jadi Paulus sudah pernah menulis sebelumnya kepada jemaat di Filipi, dan ini dia tulis lagi untuk mengingatkan kepada mereka tentang bagaimana iman yang benar kepada Tuhan itu harus dilandasi sukacita. Nah, dan di dalam bagian ini Paulus menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh nyata dari orang yang memiliki sukacita dalam beriman. Dampaknya apa? Ketika memiliki sukacita di dalam iman kepada Kristus, apa yang tadinya kita anggap untung, TB1 mengatakan dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Sekarang di TB2 kan agak berubah, ya, dari yang tadinya dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Ya, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus lebih mulia dari semuanya. Di dalam bagian ini Paulus menggunakan dirinya untuk apa? Show off, sedikit show off, tapi makna show off-nya ini bukan menyombongkan, tapi justru dia pakai kesempatan itu untuk lihat ini nggak ada gunanya. Kesombongan saya selama ini nggak ada gunanya. Dia suku Benyamin, ahli Taurat, golongan Farisi, gitu ya. Dan juga banyak hal. Kegiatan aku penganiaya jemaat yang sangat dia bangga-banggakan dulu, ternyata setelah mengenal Kristus, ini semua nggak ada apa-apanya. Not worth it, gitu ya. Nggak guna. Karena apa? Justru hal-hal tadi membuat Paulus menjadi jauh dari sukacita beriman kepada Kristus. Nah, melalui bagian ini, ia nyatakan kepada jemaat di Filipi untuk mereka memiliki sukacita di dalam iman yang ditunjukkan lewat apa? Lewat hidup mereka yang mau mengenal Kristus, tidak menyombongkan diri, tidak pernah puas untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dinyatakan lewat semangat untuk mau terus mengenalnya, merasakan hadiratnya dalam keseharian yang membawa apa? Membawa kita kepada kebangkitan sejati. Di ayat 11 dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang menjadi cita-cita Paulus yang menyemangatinya untuk terus mewartakan kabar sukacita di dalam Tuhan. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak lewat cerita ini? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya ini fenomena yang umum terjadi. Tidak hanya di GKI Cicurug saja, tapi hampir boleh kita katakan seluruh gereja di Indonesia. Di kantong daerah-daerah yang dikatakan sebagai kantong-kantong kekristenan ini semua sangat nyata. Karena apa? Karena kita banyak kan hidup dalam iman yang normatif. Iman yang normatif itu apa sih, Pak Sob? Iman yang normatif itu ya iman yang boleh dibilang hanya sekedar formalitas. Normatif dan formal. Siapakah Tuhan? Tuhan itu adalah pencipta. Tuhan itu adalah begini, begini, begini. Kita bisa paparkan by teori. Tetapi ketika dikatakan apa yang kamu rasakan dari kehadiran Tuhan, ini menjadi masalah besar di kalangan anak-anak muda atau bahkan orang-orang yang boleh dibilang hidup dalam iman warisan. Iman warisan itu apa? Ya dari bapaknya, kakeknya, neneknya semua udah Kristen. Ya, ada stagnasi di situ. Ada stagnasinya kenapa? Karena ya hanya sekedar mewariskan, tidak mengembangkan gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya termasuk sampai kepada sekarang, generasi-generasi muda kita, bahkan juga generasi yang sudah lanjut gitu ya, generasi hanya berpadanan ketika bicara tentang pengenalan Kristus, ya berdasarkan apa yang diwariskan. Oh iya, katanya Tuhan Yesus tuh pencipta, katanya ini ya normatif dan formalistis. Ketika dikatakan apa yang kamu rasakan, mereka tuh agak kurang mau gitu ya mengeksplorasi, kurang mau memaparkan itu, dan dalam ranah pribadi akhirnya mereka jadi rapuh. Karena apa? Karena kelihatan dari dampaknya. Ketika mereka mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memelihara saya, Tuhan yang selalu menyertai saya, dan Tuhan yang
selalu berada bersama dengan saya. Ketika dia harus melakukan kebenaran dan itu mengorbankan relasi dengan temannya, dia akan lebih memilih diam. Nggak berani untuk menegur temannya padahal katanya teman dekat. Karena apa? Karena pribadi, pengenalan mereka nggak kuat, nggak sejati. Nah, ini yang mau di-counter lewat materi ini, bahwa kita mau mengajak anak-anak dan remaja untuk apa? Menggali iman mereka. Jangan pernah puas memiliki pengertian akan Kristus yang begitu aja. Agustinus dari Hippo pernah mengatakan, fides quaerens intellectum. Iman yang benar akan menggerakkan kita untuk mencari pengertian, untuk mencari pengetahuan atas iman percaya kita itu. Maka kita mau mengajak anak-anak dan remaja kita tidak hanya menjadi iman yang hidup di dalam iman yang dalam tanda kutip warisan saja, tetapi iman yang mau terus merelevansikan diri, mencocokkan diri, atau bahkan iman yang terus dikaitkan dengan kehidupan keseharian. Dengan caranya apa? Mau mengembangkan diri, mau apa istilahnya hidup di dalam persekutuan dan ajaran kepada Kristus, dan apa mengalami perjumpaan Kristus dengan secara pribadi, dengan mau bersusah payah di dalam mau melakukan firman Tuhan, mau dan juga rela untuk dalam tanda kutip tidak populer di kalangan teman-teman karena kita melakukan hal-hal yang baik, dan juga mau senantiasa menyerahkan dan menjadikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan bermakna untuk menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan. Nah, tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang membawa sukacita dalam kehidupan. Itu materi minggu pertama. Barangkali rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, dipersilakan. Ada dari rekan-rekan? Cukup, Pak. Cirin, aman Cip? Aman, Pak. Sip, kita lanjut ke minggu kedua. Minggu kedua seingat saya di remaja Bu Retno Asih dengan tema Saved by Grace. Wah, ini temanya go internasional ini. Silakan Bu Retno membacakan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Mangga Bu Mame. Yuk. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Makasih Bu Retno. Baik, rekan-rekan, kalau kita lihat temanya dan bahan Alkitabnya, ini merupakan pengajaran Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana kalau kita lihat bagian ini menjadi bagian yang merupakan penjelasan Paulus. Penjelasan Paulus secara teologis kepada jemaat di Efesus tentang apa? Tentang karya keselamatan dari Kristus yang di mana setiap mereka yang percaya kepada Tuhan itu bukan dipilih berdasarkan siapa mereka, melainkan dipilih hanya karena anugerah Tuhan saja. Makanya nanti di kemudian hari dari dasar ini, Johannes Calvin mengembangkan sebuah pandangan keselamatan yang bernama TULIP, singkatan tulip gitu ya. Total depravity, bahwa kita merupakan manusia yang sudah kehilangan citra Allah, lalu ada namanya U-nya itu kalau nggak salah apa ya, bukan unlimited, saya agak lupa tuh bagian U-nya. Kalau L-nya itu kan limited atonement, bahwa apa namanya ada pemilihan, bahwa Tuhan itu ternyata memilih tentang siapa yang diselamatkan. Tetapi U-nya unconditional election, bahwa kita dipilih hanya berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat background kita itu seperti apa. Gitu ya. Mau backgroundnya seperti apa, tapi Tuhan memilih kita. Walaupun itu ada limited, ada keterbatasan, tetapi anugerah Tuhan itu tidak bisa ditolak karena I-nya irresistible grace, dan kita harus merespon dengan perseverance di P-nya, TULIP. Perseverance itu adalah semangat kita untuk mau terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Nah, di dalam bagian ini yang menjadi dasar tulip itu, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka itu dipilih oleh Allah. Mereka itu bukan sembarangan orang. Menjadi jemaat Kristus itu merupakan pilihan Allah. Dan Tuhan tidak memilih berdasarkan background, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Ya. Anugerah itu memungkinkan kita mengalami keselamatan, memungkinkan kita mengalami sukacita beriman di dalam Tuhan, memungkinkan kita dipersatukan di dalam karya Kristus yang menyelamatkan. Dan anugerah itu diwujudkan apa? Lewat kasih Allah. Kasih Allah diberikan lewat Yesus Kristus yang rela memberikan nyawanya untuk kebangkitan kita, untuk kehidupan kita. Dan itu pun bukan hasil usaha kita. Itu hanya pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaan kita. Karena kita ini adalah buatan Allah. Oleh karena itu, melalui bagian ini, Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk hidup sebagai umat yang terbarukan. Kita harusnya bersyukur. Sebagai umat yang telah diselamatkan, kita harusnya bersyukur. Dengan apa? Dengan mau menjadi umat yang selalu terbarukan. Dengan menjadi umat yang mau terus-menerus mengerjakan keselamatan kita di dalam dunia ini. Dengan menjadi umat yang mau terus-menerus mengarahkan diri hanya kepada Kristus saja. Menjadikan semua yang kita kerjakan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita jadikan tekanan? Nah, rekan-rekan, menjadi rahasia umum ya, kalau kita zaman sekarang hidup di tengah kondisi yang serba nuntut ya. Rasanya anak-anak zaman sekarang itu kalau saya lihat bakal calon jadi jaksa penuntut itu banyak gitu ya. Jadi pengadilan kita tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang akan menjadi jaksa penuntut. Karena apa? Dari kecil mereka udah terbiasa menuntut ya. Mereka selalu maunya menuntut, maunya minta ya. Dan kadang di sisi lain ketika kita tanya, apa yang kamu syukuri pada hari ini? Adakah kamu berterima kasih tentang hari ini? Rasanya mereka akan susah. Susah mengucapkan terima kasih kepada orang saja susah, apalagi kepada Tuhan. Ketika ditanya, apa yang kamu syukuri hari ini? Ya bersyukur aja. Apa yang disyukurinya? Nggak bisa spesifik. Cuman bersyukur aja. Padahal seharusnya dengan segala kemajuan teknologi yang ada, kemajuan ilmu pengetahuan,
Anak-anak itu sudah bisa, apalagi anak-anak yang kita layani ini kan pra remaja dan remaja. Mereka bisa menspesifikan apa yang mereka syukuri. Karena anak SD aja udah bisa. Pernah satu kali saya tanya, kamu hari ini bersyukur nggak? Anak SD mungkin kelas 2, let's say kelas 2, kelas 1. Kamu hari ini ada yang disyukuri nggak? Ada Pak Pendeta, apa yang kamu syukuri hari ini? Saya hari ini bisa ikut sekolah minggu, bisa ketemu teman-teman saya. Itu anak SD kelas 1, kelas 2 seingat saya. Nah ini mereka yang sudah SMP ini harusnya lebih bisa lagi. Dan kenyataannya mereka nggak mampu. Karena apa? Karena mereka terbiasa menuntut. Hidup di dalam tuntutan. Dan ya memang di satu sisi ada permasalahan parenting juga di sana. Bahwa orang tuanya agak lalai. Dalam kacamatanya, lalainya kenapa? Lalainya adalah hanya mau memenuhi. Ya ketika anaknya menuntut dipenuhi saja tanpa pernah dipikir. Dampak dari situnya akan seperti apa? Memang ada kesalahan parenting juga di situ. Tetapi poinnya yang mau kita lihat dari bagian ini adalah anak-anaknya. Dampaknya adalah generasi muda kita adalah generasi yang boleh dikatakan suka menuntut dan tidak mau bersyukur. Kalau bersyukur saja sudah susah, bagaimana mereka mau mengasihi sesama secara real? Makanya mau melalui materi ini kita mau mengajak dan mengingatkan kepada anak-anak bahwa kita itu harusnya bersyukur. Harusnya banyak bersyukur. Jangan banyak menuntut. Karena apa? Karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, selesai hidup kita, selesai. Tuhan mau ambil teman kita, pulang lebih dulu, nggak masalah. Buat Tuhan kita itu nothing. Hanya selumbar, hanya setitik, hanya sebuah iota, satuan yang paling kecil. Buat Tuhan kita itu ya udah cuman debu kok, butiran debu yang useless. Cuman karena ia punya rencana dalam kehidupan kita, dia memakai kita. Makanya harusnya kita bersyukur sebagai anak-anak. Bersyukur dan mau apa? Mau menjadi pribadi yang senantiasa mengapresiasi segala sesuatu. Menghargai segala sesuatu. Tidak selalu menuntut. Karena apa? Hidup kita tidaklah sempurna. Gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Kita mau mengajak anak-anak untuk bersyukur. Mengingat bahwa mereka itu bisa ada sampai hari ini hanya karena kasih dan kemurahan Allah saja. Makanya tujuannya kita mau mengajak anak-anak hidup dalam rasa syukur. Ditunjukkan apa? Lewat kasih mereka kepada sesama. Ketika mereka bersyukur, itu indikatornya adalah mereka mau mengasihi sesama. Mereka mau menerima sesama mereka. Bahkan tidak hanya menerima, tetapi mau bersama-sama melakukan hal-hal baik. Hal-hal yang berdampak positif dan hal-hal yang menjadi berkat di tengah, di mana saja mereka berada. Itu materi minggu kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bu Retno maupun Pak Puji. Ya, dari saya dulu Pak Sam. Ya, Pak. Iya, kalau tadi disebutkan kalau umat yang ada di Efesus itu merupakan umat pilihan Tuhan, saya jadi ingat di Yeremia sebelum di sana dikatakan sebelum kamu lahir itu dalam kandungan kamu itu sudah dipilih. Jadi istilahnya bisa mengarahkan ke sana enggak? Jadi dalam arti setiap anak-anak di kelas Immanuel, apakah itu kamu berbasic atau mungkin latar belakang apapun, jangan melihat diri kamu membandingkan istilahnya membanding-bandingkan dengan teman-temannya yang lain. Tapi kamu ada di tempat ini nih sejak kamu sebelum lahir itu sudah dipilih oleh Tuhan, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua tadi disebutkan tentang adanya anugerah. Spesifiknya tentang anugerah itu nanti disebutkan ke kelas Immanuelnya, itu mungkin lebih jelasnya anugerah itu gimana gitu Pak. Makasih Pak. Siap, makasih Pak Puji. Untuk yang tadi sih bisa ya Pak ya, yang poin pertama bisa. Mungkin lebih tepatnya bisa Bapak pakai dari Mazmur 139 ya. Mazmur 139 itu bahkan akan menjadi bahan di minggu keempat gitu ya. Di ayat 13 kan dikatakan sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dalam Yeremia juga bisa, ketika di Keluaran Musa dipilih juga bisa gitu ya. Bisa dipakai contoh-contoh itu. Bahwa Tuhan itu sudah tahu tentang kita gitu ya. Tuhan itu sudah memilih kita. Walaupun kita ya kadang kan anak-anak merasa insecure dengan dirinya gitu ya. Seburuk apapun kita,
sebagus apapun kita itu pilihan Tuhan, dan Tuhan itu punya maksud atas kehidupan kita. Makanya kita harus bersyukur. Nah, poin yang kedua dari Pak Puji adalah soal anugerah. Anugerah itu boleh dikatakan begini. Anugerah itu adalah pemberian, Pak Puji. Tapi pemberiannya, kadang kalau orang pemberian akhirnya tafsirannya selalu, ya udah kalau mau ngasih aja, nggak usah repot, nggak usah minta ini, nggak usah minta itu. Ya itu yang akhirnya menjadi sebuah diskursus yang tidak pernah usai gitu ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Khususnya kalau ada orang dapat beasiswa, selalu orang argumennya adalah, ya udah sih, kalau mau ngasih aja, nggak usah minta rapotnya, nggak usah minta ini itu. Nah itu bukan anugerah, itu namanya pengasihan, pemberian yang diberikan karena rasa kasihan. Hanya memberi tak harap kembali, itu bukan anugerah, totally different. Anugerah itu adalah sebuah pemberian yang harusnya ada feedback, ada umpan balik. Jadi gampangnya begini, seperti talenta, perumpamaan tentang talenta, ya. Bahwa engkau diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang diinginkan oleh Tuhan sebagai sang pemberi anugerah apa? Mengembangkan talenta itu, karena talenta itu pun adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Gampangnya bisa kita ajak anak-anak untuk mengingat, kalian ingat nggak perumpamaan tentang talenta? 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Apa yang terjadi kepada orang yang 1 talenta? Kan dia tidak mengembangkan. Anugerah itu seperti talenta, harusnya dikembangkan. Karena apa? Tuhan Yesus mengharap feedback daripada kita. Ketika Allah memberikan keselamatan kepada kita, Tuhan juga mengharapkan feedback dari kita, yaitu apa? Hidup berkenan dan mengerjakan firman-Nya. Berkenan kepadanya dan mengerjakan firman-Nya. Jadi harus ada timbal balik. Harus ada 2 arah. Bukan kayak lagu Kasih Ibu, hanya memberi tak harap kembali. Tetapi anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah dan dikembalikannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk hidup kita yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu mungkin Pak Puji yang bisa saya berikan. Jika ada tambahan boleh Pak Puji, silakan. Excellent, Pak. Ya, makasih Pak Puji. Bu Red? Teman Bu Red? Cukup, Pak. Nanti khotbahnya pakai bahasa Inggris ya, Bu? Bahasa Cirebon lah, orang Bahasa Cirebon. Cirebon maning, be. J. Aduh. Iya, J, orang Cirebon. Pakai J. Aduh. Oke, kita lanjut rekan-rekan ke minggu ketiga dengan tema menurutmu siapakah aku ini? Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30. Minggu ketiga di Immanuel tuh kalau nggak salah Katari. Siapa ya? Sorry. Siapa ya? Iya, Cici. Siapa deh bacain. Pendek sih. Ya. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka kepadanya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Mesias. Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat bacaan ini adalah bacaan di mana momen yang terjadi ketika Yesus tuh bercakap gitu ya. Kalau kita lihat dalam perjalanan di daerah Kaisarea Filipi, sebuah daerah yang menjadi bagian dari Dekapolis ya kalau nggak salah, di Kaisarea Filipi itu 10 kota-kota minor lah, bukan kota-kota yang baik. Nah, dalam kesempatan perjalanan itu Tuhan Yesus bercakap. Apa percakapan dengan para muridnya? Dia nanya, menurut diawali dulu ya, diawali dengan kata orang, karena Tuhan Yesus pengen tahu bagaimana murid-muridnya itu mengenal dia. Dia mulai dari hal yang umum, pengenalan umum, pendapat umum. Kata orang, siapakah aku ini? Dari situ mulainya. Kata orang. Banyak. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada bilang Elia, ada yang bilang seorang daripada para nabi.
Itu pendapat umum. Tetapi Tuhan Yesus mencoba lebih serius. Setelah memulai dengan hal yang umum, dia mulai dengan hal yang lebih spesifik. Dia nanya, menurutmu siapakah aku ini? Dari sekian banyak yang ada, murid-muridnya hanya Petrus yang menjawab. Ya. Hanya Petrus yang menjawab. Jawab Petrus, engkaulah Mesias. Mesias itu apa artinya? Mesias itu artinya yang diurapi. Yang diurapi untuk apa? Menyelamatkan umat pilihan Allah. Ya, konteksnya dalam pandangan Petrus adalah bangsa Israel, ya, umat Yahudi. Dialah yang dipilih oleh Allah untuk melakukan tugas mulia itu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ini Petrus punya motif politik, begitu ya, mengatakan Mesias itu supaya dia memperoleh hak jabatan yang tinggi, karena gambaran para murid Tuhan Yesus itu sampai saat itu masih tetap bahwa ya mereka akan jadi orang penting, penyelamatan Yesus itu akan memerdekakan Israel. Makanya Petrus dengan menggebu-gebu menjawab, engkaulah Mesias. Oh, poinnya nanti naik gitu ya, bahwa nanti dapat jabatan penting lah atau apa, karena mengatakan engkaulah yang diurapi. Tetap menarik respon Yesus. Yesus justru mengatakan, jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kenapa? Karena Tuhan, ada penafsir juga yang mengatakan kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini, agar tidak terjadi eskalasi konflik. Kondisinya Bapak Ibu saat itu Tuhan Yesus sudah jadi primadona, pengikutnya banyak. Dan kalau sampai dikatakan engkaulah Mesias, itu semua orang bisa menggeruduk ibu kota, ya, ditunggang balikanlah si Pontius Pilatus dan kroni-kroninya. Akan terjadi pembunuhan, pemberontakan berdarah, sama seperti ketika Tuhan Yesus setelah ia memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di situ ada di bagian Markus atau di Yohanes, saya lupa, dikatakan ia orang-orang akan hendak membawanya ke kota untuk menjadikan dia raja. Tetapi Tuhan Yesus melarikan diri. Dia bersembunyi dan menyendiri di tengah gunung. Untuk apa? Menghindari eskalasi konflik. Menghindari hal yang tidak diinginkan oleh Bapa, tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus di dalam karya penyelamatannya, yaitu pertumpahan darah. Makanya ketika Petrus mengatakan ini dengan apa istilahnya dari hati nurani yang terdalam, Tuhan langsung mengatakan jangan sebarin, keep, jangan sampai ini keluar. Karena apa? Ini adalah pengenalan pribadi, sifatnya subjektif. Kalau yang tadi pengenalan umum itu kan kata orang, pendapat umum. Kalau yang namanya pendapat pribadi maka bisa jadi tidak berlaku di orang lain. Hanya terbatas pada pribadinya saja. Testimoni pribadi. Makanya ini juga menjadi sebuah hal yang menggerakkan kita untuk kritis terhadap kesaksian-kesaksian pribadi. Kalau itu membangun, maka terimalah. Kalau itu menjatuhkan, pikir 2-3 kali. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Nah, ini menjadi sebuah pengingat dari minggu pertama ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa saat ini rasanya perjumpaan pribadi anak dan remaja dengan Yesus itu menjadi hal yang langka, ya sampai ke orang tua lah. Ini menjadi masalah yang boleh dibilang ticking bomb gitu ya, ticking bomb di tengah keluarga Kristen, di tengah kesibukan, di tengah di tengah rutinitas keseharian. Rasanya semakin sulit untuk kita memiliki waktu teduh sejenak bersama dengan keluarga, merenungkan firman Tuhan dan mendekatkan diri pada Tuhan. Akhirnya apa dampaknya? Ya kita yang kena buntut meong gitu ya. Anak dan remaja itu memiliki sesuatu yang kosong tentang pengenalan akan Tuhan. Karena lingkungan yang tidak mendorong, dan juga apa ketika anak mau bersaksi, orang tuanya dengan respon yang sinis mengatakan saya capek, ya akhirnya anak itu tidak berani bersaksi. Akhirnya apa? Kesaksiannya irit. Ya, kayak Pak Iwan pernah bilang, GKI itu kepanjangannya gereja yang kesaksiannya irit. Tapi yang namanya kesaksian irit nggak GKI doang sih. Sampai di tengah gereja-gereja lain juga sampai ke level keluarga. Saya pikir ini menjadi masalah yang krusial di tengah keluarga Kristen saat ini. Kesaksiannya makin irit. Ya.
Makanya salah satu tugas di sekolah minggu adalah aktivitasnya banyak kan anak-anak diajak untuk bercerita, menceritakan ayat hafalan kepada orang tuanya. Supaya apa? Supaya anak tuh terbiasa dari kecil memiliki pengenalan yang baik dan mau men-sharingkan hal-hal baik tentang apa yang ia alami, tentang bagaimana karya Tuhan, supaya mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, makanya melalui materi ini juga kita mau menolong anak remaja dan kelas Immanuel khususnya supaya mereka mengenal Kristus lebih dalam. Supaya iman mereka berkembang dan tidak hanya berhenti pada kata orang, iman warisan. Tetapi juga apa? Berani bersaksi secara pribadi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Ketika saya mengalami kesusahan-kesusahannya apa, dia berada beserta dengan saya dengan karya pernyataannya yang ajaibnya kayak apa, bisa dijelasin. Itu orang yang memiliki pengenalan pribadi. Dia bisa menjelaskan dan menspesifikasikan itu. Karena apa? Walaupun dia tahu itu sesuatu yang subjektif, tapi ini menguatkan buat saya minimal. Mudah-mudahan harapannya adalah menguatkan orang lain juga. Menguatkan orang lain yang dimana harapannya juga kesaksian itu bisa menjadi berkat. Agar orang lain bisa semakin mengenal Tuhan. Makanya tujuannya dari materi ini adalah anak dan remaja mau dan mampu memiliki pengenalan pribadi yang akan Kristus yang nyata dalam hidup keseharian. Ini untuk materi minggu ketiga. Wah, karena ini hanya kelas Immanuel, siapa ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, nuhun Ci. Baik, kita lanjut ke minggu keempat. God over everything. Bacaan paling panjang pada malam hari ini. Pak Yas, silakan. Pak Yas, Mazmur 139. Versi dinyanyiin juga boleh. Nggak masalah, Pak Yas. Rekor ini. Gaspol, Pak Ya, Yas. nyanyiin aja lah, Pak Yas mah jago. Nanti berarti tidur lagi, Bu. Baik. Setuju, Mazmur setuju dinyanyiin. Harus 139 dinyanyiin dulu. ayat 1 sampai 24. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengenal pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau memagari aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sesungguhnya, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandangan-Mu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mata-Mu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitab-Mu semua sudah tertulis. Hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiran-Mu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya jika aku mau menghitungnya.
itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama Engkau. Karena Engkau membinasakan orang fasik, ya Allah. Menjauhlah dari aku, hai penumpah-penumpah darah. Mereka berkata dusta tentang Engkau, dan dengan sia-sia memberontak melawan Engkau. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terima kasih Pak Yas. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat Mazmur 134 ini adalah diberikan judul doa kepada Tuhan gitu ya. Jadi ini isinya adalah pengakuan diri kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu. Jadi kayak ya udahlah ya, ini doanya engkau mengetahui aku, engkau mengenal aku, bahkan dari aku belum ada engkau sudah yang membuatnya dan segala sesuatunya ini. Jadi kayak doa yang memang berisi pengakuan kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang maha kuasa. Ya. Dan melalui Mazmur ini dipaparkan juga, Daud itu memaparkan bahwa Allah tuh tahu segala sesuatu loh. Nggak ada bagi kita itu untuk menyembunyikan segala sesuatu itu daripada Tuhan. Kita nggak punya kesempatan untuk mengatakan Tuhan tidak tahu, enggak. Karena apa? Karena yang membuat kita aja itu Tuhan. Tulang-tulang kita tidak terlindung semuanya. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat aku. Jadi Tuhan itu tahu. Tuhan itu sudah hafal siapa kita. Bahkan lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri. Nah, makanya di akhir dari Mazmur ini seperti Mazmur 131 ya kalau tidak salah closingnya ini. Selidikilah aku ya Allah dan kenal hatiku, ujilah aku dan segenap pikiranku begitu, dan lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Closingnya ini mengajak istilahnya kita membuka ruang kepada Tuhan untuk apa? Karena dia udah tahu siapa kita, dia kenal siapa kita, ya sudah. Kalau gitu Tuhan tolonglah, jagalah saya, supaya saya itu hidup sesuai dengan firman-Mu saja. Ujilah aku dan kenalah hatiku. Jangan sampai kehidupan saya tuh jadi serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mengajak Tuhan untuk mau berjalan bersama di dalam kehidupan keseharian. Nah, apa yang mau diajarkan kepada anak-anak dari bagian ini? Ya, balik lagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti yang di atas, bahwa sampai saat ini Tuhan, anak dan remaja, ya ini dosa terbesar umat Kristen lah. Gak cuma anak, gak cuma remaja, semua orang. Kadang kalau udah kepengen sesuatu itu kita mengecilkan peran Tuhan. Iman kita itu tergadaikan pada saat itu juga gitu ya. Menggadaikan iman tidak mesti kita convert jadi pengikut non-Kristen atau apa, tetapi cukup ketika kita mengatakan Tuhan tidak tahu kok, itu sudah menggadaikan iman. Karena apa? Iman percaya kita mengatakan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu. Dan ini kejadian di dalam tidak hanya orang-orang yang sudah beriman lebih lama, tapi juga di dalam kehidupan anak dan remaja, mereka sering mengecilkan peran Tuhan. Nggak mengakui bahwa itu karya Tuhan. Oh, itu semua karena saya kok. Kalau nggak ada saya, kamu nggak mungkin dapat 10. Kalau nggak ada saya, kamu nggak mungkin punya teman. Kalau saya meninggalkan kamu, kamu mau sama siapa? Nah, itu yang terjadi dan real di dalam kehidupan anak-anak kita, kehidupan remaja-remaja kita, bahkan sampai ke orang-orang yang sudah usianya lanjut. Kita mengecilkan peran Tuhan. Makanya melalui materi ini kita mau apa? Mengajak anak-anak dan remaja mengakui kemahakuasaan Allah. Ya, seperti yang saya katakan tadi di persiapan yang minggu keberapa gitu ya.
Inspirasinya Ayub lah paling gampang. Ayub, lalu kitab Esther dan segala macamnya. Kalau Tuhan nggak berkenan, nggak akan jadi. Selesai. Kalau Tuhan nggak berkenan kita hidup lebih lama, ya selesai hidup kita. Kalau Tuhan nggak berkenan kita punya teman, ya teman-teman kita akan meninggalkan kita pada waktunya. Karena apa? Tuhan bisa mengambil segala sesuatu dan dia mengetahui siapa kita. Makanya kita mau mengajak anak-anak itu mengakui mahkuasaan Allah. Lewat apa? Sikap hidup yang mau beriman teguh kepadanya. Menjadikan hidup kita sebagai kesaksian yang hidup. Mulai dari bersyukur atas semua yang Tuhan hadirkan. Menghargai orang-orang yang berbeda pandangan. Mengasihi mereka yang menjadi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Itu contoh kesaksian hidup yang nyata. Bahwa kita mensyukuri peran Tuhan yang mengenal kita. Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Tuhan yang jauh daripada pikiran kita dan bahkan bisa mengendalikan semua kehidupan kita. Mau bikin kita miskin hari ini, miskin. Mau bikin kita kaya hari ini, kaya. Karena apa? Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap kita dan kita nggak bisa menolak apa yang Tuhan berikan dan Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Makanya tujuan dari materi ini kita mau mengajak anak dan remaja untuk beriman penuh dan mau berusaha hidup dalam kebenarannya, menjadikan hidup mereka sebagai kesaksian yang nyata lewat sikap hidup yang berdampak jelas dalam kehidupan mereka, di mana dampak-dampaknya itu bisa dirasakan oleh orang tua, orang-orang di sekitar kita, bahkan di dalam hidup bergereja dan bermasyarakat. Itu materi minggu keempat, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, barangkali dari kelas Immanuel dan kelas dan remaja, Pak Yas gitu ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup Pak, buat saya sih. Siap, makasih Pak Yas. Minggu keempat di Immanuel siapa ya? Aku kayaknya, Pak. Oke, Katari ada yang mau ditanyain? Enggak sih, cukup. Aman. Makasih. Oke. Baik, rekan-rekan, kalau sudah aman berarti persiapan kita selesai. Saya akan kirimkan materi dalam bentuk PDF-nya itu di dalam grupnya kelas Immanuel maupun di dalam grup Majelis Jemaat, dan rekaman dari persiapan ini juga Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya gereja gitu ya, supaya bisa diulang lagi. Barangkali dari PDF nggak ngerti apa, bisa ngecek ke videonya di sini. Videonya akan di-share di YouTube GKI Cicurug. Itu saja mungkin Bapak Ibu saudara-saudari, karena sudah tidak ada lagi, maka saya mohon dengan hormat mungkin Pak Puji boleh menutup persiapan kita di dalam doa. Monggo Pak Puji. Iya, baik, rekan saudara-saudara semua, setelah selesai kita persiapan mengajar untuk kelas Immanuel maupun remaja, mari malam hari ini kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa, segala materi yang Tuhan sudah persiapkan buat kami untuk di bulan Juli nanti, Tuhan yang sudah percayakan kepada kami, persiapkan dalam kehidupan kami, baik secara fisik, hati, pikiran kami seutuhnya yang Tuhan berikan kepada kami. Mari Tuhan Engkau melengkapi kami hingga setiap lidah bibir kami dan bahkan apapun yang ada dalam kehidupan kami bisa menjadi berkat khususnya untuk kelas Immanuel maupun remaja nanti. Terima kasih untuk Pak Samuel yang sudah memaparkan pada malam hari ini. Berkati dalam pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih untuk kami semuanya. Kami serahkan malam hari ini saat kami boleh beristirahat. Tuhan yang menopang kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih rekan-rekan Terima semua. kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak Sam. Terima kasih Tuhan semua. Yesus memberkati. Terima kasih. Terima Selamat kasih malam. semuanya.